Transjakarta akan bekerja sama dengan layanan ojek profesional. Tak hanya mendukung ojek sebagai angkutan pengumpan, Pemprov DKI juga akan adopsi aplikasi interaktif antara pengemudi dan penumpang. Jakarta, ibu kota dengan ragam persoalan nan pelik, carut-marut lalu lintas kota di antaranya. Para transit atau angkutan umum tanpa pola pergerakan tetap seperti ojek kerap jadi pilihan untuk hadapi kerasnya kemacetan Jakarta. Cepat, gesit, dan cerdik dalam berdayakan jalur alternatif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berencana mengintegrasikan layanan ojek dengan Transjakarta, yakni melalui situs smartcity.jakarta.go.id. Selama ini pemerintah berdayakan Smart City Jakarta untuk mengurai permasalahan ibu kota, mulai dari lingkungan, penanganan bencana, hingga lalu lintas kota. Tak lagi menunggu tanpa kepastian. Kedepannya, Smart City Jakarta memungkinkan penumpang memantau posisi terakhir armada Transjakarta untuk ditumpangi dengan mengadopsi sistem sebuah aplikasi penyedia layanan ojek. Penyedia layanan kurir dan transportasi Gojek menjadi acuan. Baru-baru ini terapkan sistem pemesanan interaktif lewat aplikasi telepon pintar. Pergerakan pengemudi pun dapat terus terpantau melalui peta aplikasi. Pasalnya, tiap pengemudi Gojek dilengkapi telepon pintar dengan sistem pemosisi global atau GPS. Selain peta, kita bakalan dipandu. Misalnya kita ada apa-apa, kita bisa telepon langsung ke customer. Karena di situ di sisi pojok HP itu sudah tersedia. Kita tinggal pencet aja, kita langsung berhubungan dengan customer. Sistem teknologi inilah yang menginspirasi pemerintah DKI Jakarta membuka pintu kerjasama dengan Gojek. Jadi hanya lewat HP mereka sendiri, mereka sudah bisa melihat di mana lokasi ojek terdekat maupun lokasi busway terdekat dan kapan mereka akan tiba dan lain-lain. Jadi integrasi antara aplikasi Gojek juga dengan kami akan bantu Transjakarta juga. Data dan informasi tersebut nantinya terhubung ke situs Smart City Jakarta agar dapat diakses masyarakat luas. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sendiri mengapresiasi peran ojek profesional di masyarakat sebagai angkutan pengumpan. Namun tak dipungkiri keberadaannya masih tersangkut perihal aturan. Secara undang-undang tuh nggak ada ojek, tapi kita pengen fakta kan ojek itu ada. Nah, kita pengen saling membina mereka, karena masyarakat membutuhkan kan, itu aja sih. Ada kerjasama, Pak? Iya, nanti supaya bisa tahu posisi busnya di mana. Kerjasamanya lebih ke teknologi ya, teknologi. Puluhan juta penumpang Transjakarta menanti realisasi kebijakan tersebut. Masyarakat berikan catatan agar integrasi Transjakarta dan Gojek membawa kemudahan bagi pengguna angkutan massal. Mungkin bisa dikaji ulang mengenai biayanya, karena mungkin ojek ini sangat berguna untuk di bagian kampung-kampung maupun di daerah jalan-jalan kecil. Itu bagus juga, cuma nggak semuanya punya smartphone gini kan, nggak semuanya juga ngerti. Selain soal legalitas, pemberlakuan biaya ojek profesional sebagai angkutan pengumpan perlu ditinjau kembali. Lantaran ojek profesional seperti Gojek mengenakan biaya tidak murah, yakni minimal Rp25.000 untuk sekali perjalanan. Dengan asumsi 1 km 4.000, artinya minimal harus melayani 6 km. Artinya jarak 6 km ini harusnya ditempuh kan berarti kan di kolektor, di jalan-jalan kolektor, tidak di jalan lokal gitu. Artinya ini bertentangan juga dong dengan apa yang pernah diutarakan oleh Pak Gubernur, dia menutup beberapa ruas jalan untuk sepeda motor, mengurangi lalu lintasnya, tapi sekarang malah memperbolehkan Gojek. Sesuai fungsinya dalam hierarki transportasi, ojek merupakan transportasi para transit yang idealnya layani mobilitas penumpang di tingkat lingkungan perumahan.
Sementara mobil penumpang umum atau MPU dan angkutan pengumpan seperti minibus sejatinya berfungsi menghubungkan warga. Dengan begitu, semestinya integrasi teknologi tak diberlakukan pada Transjakarta dan ojek profesional semata. Pemerintah juga perlu mengembangkan akses warga menuju terminal angkutan massal terdekat dari kawasan tempat tinggal masing-masing. Smart City Jakarta pun akan lebih bermanfaat jika dapat memantau mobilitas dan waktu tiba MPU juga angkutan pengumpan lainnya. Feby Purnamasari, Januar Yuda melaporkan untuk NET. Beberapa hari lalu, tepatnya hari Senin, CEO Gojek Nadiem Makarim telah bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Jadi kita tunggu nih bagaimana realisasi kerjasama tersebut. Iya, hal itu menunjukkan ojek sebagai salah satu angkutan yang semakin eksis ya, Pit ya. Soalnya kan memang banyak peminatnya untuk mengirit waktu gitu kan. Menembus kemacetan Menembus Jakarta. kemacetan. Nah, Kamu salah satu penikmat ojek. Nah, ini